Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kasihan SPDI, pendidik di Madrasah Sanawiyah Raudhatut Thalabah, Kolak Wonorejo, Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Sekaligus mahasiswa pendidikan profesional guru dalam jabatan dari LPTK UIN Sultanah Nahrasiyah, Lok Sumawe, Aceh, dengan nomor induk mahasiswa 2025610394. Bersama ini saya sertakan bukti pendaftaran uji kinerja saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran sebagai salah satu rangkaian untuk menyelesaikan program studi PPG dalam jabatan B3 tahun 2025. Pembelajaran ini dilaksanakan untuk peserta didik kelas 8 pada MTS Raudhatut Thalabah pada hari Selasa 14 Oktober 2025 di Madrasah Sanawiyah Raudhatut Thalabah, Kolak Wonorejo, Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dengan tema dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih, sebuah tanda cinta. Saya mohon saran dari Bapak Ibu dosen supaya pembelajaran saya lebih baik lagi ke depannya. Selamat menonton dan berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mengawali materi pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya bertanya, ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Coba saya cek dulu. Ahmad Yusron,
Aprilia, Kalista, Dimas, Farisa, Laila, Lukman Ibrahim, Muhammad Lukman Hakim, Muhammad Nuruddin, Nesha, Muhammad Alfian, Muhammad Salman, Muhammad Reza, Bilqis, Lailatul Rosida, Revan, Salma Putri, Siti Khairul Nikmah, Tegar, Yasinta, Zaina, Muhammad Mubdiul Haq. Iya. Alhamdulillah, berarti semua pagi hari ini hadir ya. Sebelum kita masuk materi, marilah kita berdoa lebih dahulu. Yang akan dipimpin ketua kelas. Silakan. Marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Arhamar Rahimin. Doa selesai ya. Coba berdiri. Berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Membuktikan bahwa kita cinta tanah air kita, menunjukkan jiwa nasionalisme kita. Kita mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. It's time to begin the third letter. Selanjutnya kita membaca surat Al-Maun. Hafal ya? Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum yu'tihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak. Kita mau memasuki materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu materi zakat. Zakat kemarin sudah kita bahas, ya, zakat fitrah dan zakat mal. Biar kita masih ingat, ya, perlu kita review kembali, kita ingat-ingat kembali, ya. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan di situ. Apa itu zakat? Siapa saja para penerima zakat, ya? Ada berapa macam zakat? Kapan waktu pelaksanaan zakat? Apa hukum, syarat, dan rukun zakat? Ini di mana tempat pembayaran zakat? Ini yang kemarin kita sudah pelajari, ya. Coba kita lihat. Jadi ini, dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih, sebuah tanda cinta. Lanjut, ya. Tujuan pembelajaran nanti pengertian zakat, ya. Pengertian zakat secara bahasa az-zaidah artinya bertambah, at-thaharah artinya bersih dan suci. Secara istilah, mengeluarkan sebagian harta dengan kadar tertentu untuk mustahik sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, zakat adalah rukun Islam yang wajib, yaitu kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan memberikannya kepada golongan yang berhak menerima atau mustahik. Hukum zakat adalah wajib atau fardu ain. Bagi siapa? Bagi muslim yang mampu dan memenuhi syarat. Nih, dalilnya Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang kemarin sudah kita sampaikan. Lanjutkan. Dalil tentang zakat dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini. Jadi saya baca artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji dan puasa Ramadan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Intinya 8 golongan penerima zakat,
mustahik, ya. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, satu fakir. Fakir artinya tidak punya harta dan penghasilan. Dua miskin, punya penghasilan tetapi tidak cukup. Tiga amil, pengelola zakat. Empat mu'alaf, orang yang dibujuk hatinya untuk Islam. Rikob, hamba sahaya. Enam gharim, orang berutang karena kebutuhan mendesak. Tujuh fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir, yang kedelapan, ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Ini ya, macam-macam zakat tadi. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Syarat rukunnya, saya katakan tadi, rukun, syarat, dan rukun zakat. Syarat, rukun, waktu, dan kadar pembayaran zakat. Satu, syarat Islam, hidup saat malam Idul Fitri, mampu atau berkecukupan. Dua, rukun, niat, harta yang dizakati, pemberi zakat, dan penerima zakat. Waktu, wajib sejak terbenam matahari akhir Ramadan. Utamanya sebelum sholat Idul Fitri. Kadarnya berapa? Satu sok atau kurang lebih 2,5 kilo sampai 3 kilogram beras atau makanan pokok. Materi yang kemarin sudah kita pelajari. Sekarang setelah kalian mereview dari, kita sudah melihat di slide tadi ya, mulai dari zakat fitrah, ada pertanyaan bagaimana cara menghitung zakat fitrah, terus bagaimana cara menghitung zakat mal, apa saja hikmah dan manfaat zakat. Ya, ini bisa kembali lihat ke depan. Nah, jadi yang 1, 2 kemarin sudah kita bahas ya. Sekarang yang ketiga, menganalisis ketentuan zakat fitrah, menganalisis ketentuan zakat mal untuk emas, perak, dan harta perdagangan. Itu nanti semua dizakati ya. Nanti kita bahas zakati. Yang keempat, menganalisis ketentuan zakat mal untuk hasil pertanian, hewan, ternak, dan barang temuan atau rikas. Jadi ketika anak-anak menemukan barang nilainya itu ada 1 nisab, nah itu artinya juga kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Nanti kita bahas. Kelima, mempraktekkan perhitungan zakat dan menyimpulkan hikmah zakat sebagai bukti cinta kepada Allah dan sesamanya. Ini nanti juga kita akan kita sampaikan ya. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini. Biar kita tidak mengantuk, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke. Sekarang saya akan memberikan kuis ya, mandiri untuk mengukur tingkat kemampuan anak-anak. Nanti Anda kerjakan, saya bagi satu persatu ya. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan ya.
Dah, mulai dikerjakan. Sekarang kita koreksi hasil kuis tadi ya. Satu, ada berapa macam jenis zakat? Jawabannya C ya, C. Nomor dua, kapan waktu utama untuk mengeluarkan zakat fitrah? Apa? B, sebelum sholat Idul Fitri. Yang ketiga, disebut apakah zakat barang dagangan itu? Apa? C, perniagaan. Nomor 4, kepada siapa zakat harta dibagikan? Apa? Berarti B ya, fakir dan miskin. Nomor 5, perbedaan utama zakat emas dan zakat perdagangan terletak pada apa? Apa anak-anak? C ya, nisab dan kadar zakatnya. Nomor 6, apakah hukum mengeluarkan zakat fitrah? Apa? B, fardu ain. Nomor 7, secara bahasa zakat memiliki arti apa? A, bersih. Ya. Kecuali apa? Kecuali apa? Do, ya. Betul adalah do. 8, apakah artinya nisab? Apa ya? Do, ya. Batasan jumlah harta. 9, zakat fitrah diberikan kepada siapa? A, fakir dan miskin. Yang terakhir, nomor 10, besarnya zakat emas yaitu B, 2,5%. Selanjutnya kita akan membagi kelompok sesuai yang saya sebutkan ya. Nanti saya sebutkan pertama kelompok 1, terus kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Ada 4 kelompok. Revan Dio kelompok 1 ya. Yusron kelompok 1, Lukman Ibrahim kelompok 1, Muhammad Lukman Hakim kelompok 1, Yasinta kelompok 1, Muhammad Mubdiul Haqqi ya, kelompok 1. Nah, coba gini, ini bangkunya dibalik aja, menghadap sana ya. Dan kita mulai. Saya akan membagikan LKPD ya, nanti dikerjakan per kelompoknya masing-masing ya. Setelah itu didiskusikan. Ayo dikerjakan. Dur. Sebentar. Kerjakan. Ayo. Coba Anda lihat ke depan dulu biar nanti tidak bingung. Anak-anak,
Anak-anak lihat ke depan dulu, lihat ke depan. Ini ya, cara mengerjakan studi kasus yang sudah LKPD yang sudah saya bagian tadi. Ini ya. Kadar 1 sok 2,5 sampai 3 kilo beras makanan pokok. Nah ini ada soal yang pertama. Udah lihat, Pak Ahmad sebagai kepala keluarga yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari seorang istri, seorang ayah dan ibu, 2 orang anak dan seorang pembantu. Pertanyaannya, perhatikan pertanyaannya, berapa zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh Pak Ahmad jika zakat fitrahnya dengan beras? Ya. Nih, yang kedua, soal yang kedua saya bacakan. Selain zakat fitrah, Pak Ahmad juga memiliki tabungan sebesar 250 juta rupiah. Sebagai seorang muslim yang taat, Pak Ahmad juga ingin menunaikan zakat mal atas tabungannya tersebut. Zakat mal atas tabungan adalah sebesar 2,5% dari jumlah tabungan. Yang diperhatikan pertanyaannya, berapa zakat mal yang harus dikeluarkan Pak Ahmad? Zakat mal nisabnya sama dengan zakat dengan emas, ya. Paham? Kerjakan. Paham ya? Pak Ahmad itu kan duit 250 juta. Itu loh. Berarti Pak Ahmad punya kewajiban zakat. Dari zakat maliku berapa persen yang harus dikeluarkan? Betul loh. Iya. Berarti berapa? Berarti berapa? 250. Pak, 2,5 sama dengan berapa, Pak? Kok sama dengan berapa? Ya 2/10 kan. 2,5/10. Kali 4. Bagusnya 2/10. Ini dulu. Mungkin duwe beras iki petang apa? Petang sak. Petang wis 2,5%. Kuwi kan kok kalikan 2.500.000-an. Lah, padha karo 250 juta. 250 juta iki, 250 juta atau dibagi 2,5% ketemu nih piro. Ngono lho ya. Paham? Ojo bener aku. Lek kowe nggih kalkulator kan penak, nggih kalkulator. 250 juta, 250 juta kali 2,5% itu metu. Ngono lho. Wis. Bisa. Paham buka? Kalau sudah, anak-anak sekalian, tolong dengarkan. Sekarang kita presentasikan setiap kelompok ke depan, ya. Sekarang kelompok 4 ke depan. Ayo kelompok depan. Ayo cepat. Ayo. Presentasikan, ayo. Ke depan.
presentasikan, ayo. Presentasikan zakat tadi. Studi kasus tadi. Baca, kamu baca. Ini, terus depan sana. Ya, coba caranya, coba. Ayo terus, ayo. Yang pertama, ayo. Ayo Bilqis, cepat Bilqis. Ya, nomor 1. Waalaikumsalam. Satu. Kelompok. Ya. Yang lain memperhatikan, ya. Yang lain memperhatikan. Luar negeri. Lokman, masya Allah, gak isuan ya sih. Senang lu siapa nih Wisporo? Wes wes, Aku yang buta. Ini apa ya? Itu, yo. Masih fungsinya. Ayo. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan memprestasikan hasil diskusi kami. Ya, ya. Langsung aja nggak apa-apa. Langsung aja nggak apa ya. Gak saya diguyu. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa. Nah. Nah, ada. Maksudnya, enggak apa, sabar. Wih lo. Ya, enggak apa-apa, sudah. Yang lain diam,
Yang lain memperhatikan. Yang lain memperhatikan. Yang keras atau yang keras? Ya, selanjutnya yang nomor 2. Rp1.000. Di bawahnya itu aja ya. Dua kelompok 1. Loman, sini. Loman. Enggak selesai ini. Enggak satu pun. Kamu satu. Ayo. Jangan. Jelaskan. Jelaskan ya. Terus ya. Terus. Rp6.250.000 ya, masih. Ayo yang terakhir, lakukan aja. Tepuk zakat. Zakat itu rukun Islam yang ketiga. Hukum zakat itu wajib bagi yang mampu. Jenis zakat ada 2. Pertama zakat fitrah, yang kedua zakat harta atau zakat mal. Pembahasan zakat fitrah dan zakat mal sudah selesai, dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita berdoa ya dengan bacaan wal asri ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Dari Pak Ian, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo, Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Salam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 Mempresentasikan hasil kelompok 3. Nah, hasil kelompok. Ya, di situ aja, Bapak. Yo. Langsung saja. Jangan duduk sendiri lah. Jangan sedih ya. Terus yang kedua. Wes, terima kasih. Nah, jelaskan dulu. Jelaskan. Ayo, nggak apa-apa. Jelaskan. Ayo cepat. Terus, ayo jelaskan gitu aja loh. Bentar, ayo. Ke sana. Pak Ahmad. Nanti saja. Ya. Bilang. 4 orang dikali 2,5 kilo beras sama dengan 9 beras. Terus yang bawah, yang kedua. Zakat yang harus dikeluarkan Pak Ahmad adalah 6.200. Kok 6.000 toh? 6.250.000. Terus caranya dari mana itu? Anak-anak, setelah kita mengadakan studi kasus zakat tadi, ada 2 soal yang tadi sudah dijawab dari beberapa kelompok, ada 4 kelompok. Yang jawabannya ada 2 yang benar, ya. Yang 1, yang 2 itu benar jawabannya, tapi tidak tahu dari mana, ya. Sekarang kita lihat di sini ada kejelasannya, ya. Kadarnya untuk zakat fitrah itu adalah 1 sok, kurang lebih 2,5 kilogram atau 3 sampai 3 kilogram beras atau makanan pokok. Saya bacakan lagi seperti kasus yang pertama tadi. Pak Ahmad sebagai kepala keluarga yang memiliki anggota keluarga yang berdiri dari seorang istri. Terus 2 anak, 1 Pak Ahmad. Berarti jumlahnya keluarga Pak Ahmad itu ada 4. Lah padahal dijelaskan, jadi
keluarga Pak Ahmad itu yang wajib dizakati berarti ada 4. Siapa? Pak Ahmad sendiri, istrinya, 2 anaknya. Lah berapa per 1 orang itu zakatnya? Melihat ini 2,5 kilogram atau 3 kilo. Tinggal kalikan saja. Tinggal kalikan keluarganya Pak Ahmad berapa? 4. Berarti 2,5 kilogram kali 4 anggota keluarga Pak Ahmad. Berapa jumlahnya? 10 kilogram. Itu ya, 1. Yang kedua, ini ya. Yang kedua ini adalah Pak Ahmad tadi, Pak Ahmad. Selain Pak Ahmad itu mengeluarkan zakat fitrah, Pak Ahmad itu punya uang itu sebesar 250 juta. Berapa nisabnya? Samakan dengan nisabnya emas ya. Kalau emas 85 gram, 1 gramnya emas berapa nilainya? Gitu ya. Taruhlah 1 gram nilainya emas itu 1 juta. Berarti 85 juta. Kalau orang punya uang 85 juta, itu harus mengeluarkan zakat berapa? 2,5%-nya. Lah Pak Ahmad punya berapa aja? Anak-anak? 250 juta. Berarti dibagi 2,5%. Ketemunya berapa tadi? 6 juta 250. Itulah zakat yang harus dikeluarkan ya. Itu adalah jawaban yang benar. Hikmah dan manfaat zakat ya. Hikmah dan manfaat zakat bagi muzaki atau pemberi, membersihkan harta dari hak orang lain. Nah, menumbuhkan rasa syukur dan keberkahan. Nih. Hikmah dan manfaat zakat bagi mustahik penerima. Yang tadi itu pemberi, sekarang penerima. 1, memenuhi kebutuhan dasar. 2, meningkatkan kesejahteraan hidup. Sekarang hikmah dan manfaat zakat bagi masyarakat apa? 1, mengurangi kesenjangan sosial, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah dan insaniyah, membangun sistem ekonomi yang adil. Tolong bisa didengarkan aja. Kesimpulan kita ya, setiap muslim wajib membayar zakat fitrah saat Ramadan dan zakat mal dari harta yang dimiliki. Nih, yang kedua, zakat fitrah adalah 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras per orang dan diberikan sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Yang ketiga, zakat mal adalah 2,5% dari total harta yang dimiliki dan boleh dicicil sebelum jatuh tempo atau haul. Haul artinya setahun. Yang keempat, golongan penerima zakat bisa mendapatkan zakat fitrah dan zakat mal, tetapi lebih diutamakan untuk fakir dan miskin. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Refleksi siswa ya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang? Alhamdulillah. Apakah kalian paham tentang cara penghitungan zakat fitrah dan zakat mal? Alhamdulillah. 3, apakah kalian mengetahui hikmah dan manfaat zakat? Terima kasih. Sekarang ini tetap semangat belajar fikih. Semoga tahun ajaran ini penuh dengan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Ya. Sebelum pelajaran kita tutup,
marilah kita tepuk zakat terlebih dahulu ya. Tepuk zakat. Zakat itu rukun Islam yang ketiga. Hukum zakat itu wajib bagi yang mampu. Jenis zakat ada dua. Pertama zakat fitrah, yang kedua zakat harta atau zakat mal. Pembahasan zakat fitrah dan zakat mal sudah selesai, dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita berdoa ya dengan bacaan wal asri ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Dari Pak Ian, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.